semangat untuk berbagi, berkorban untuk orang lain. Itulah yang diminta dalam Ekaristi. Itulah sebabnya dunia kita saat ini tidak mengenal kasih. Sehingga ungkapan inilah tubuhku, inilah darahku, jarang kita dengar. Yang ada adalah inilah milikku dan bukan milikmu. Maka saudari dan saudara sekalian, mari kita menyadari makna terdalam, puncak dari seluruh doa dan kehidupan kita, dan sumber kekuatan kita, hanyalah Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan pada hari ini kita membuka Kongres Ekaristikus Malang dengan tema diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Karena sebagaimana Ekaristi, kita pun harus siap untuk menyerahkan atau mempunyai semangat, kerelaan, diutus. Kita sudah diberkati dalam segala hal, dibaptis dan sebagainya. Maka kita harus siap untuk dipecah. Artinya, kita harus mau mengasihi, melayani dengan baik, serta dibagikan. Saudari dan saudara sekalian, semangat inilah yang harus ada dalam diri kita. Kerap kali semangat ini belum tampak dalam diri dan pribadi kita, maka mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada petang ini. Yang pertama, kesejahteraan kekal, mohon kesejahteraan kekal arwah Bapak Lim Xiao Ming. Yang kedua, kesejahteraan kekal arwah Ibu Elizabeth Betty Lesmana. Mohon solusi yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon rahmat kesembuhan untuk saudari Veronica Serli. Mohon kebahagiaan kekal untuk Ibu Li King yang 19 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Puji syukur atas kesehatan, berkat, dan pelindungan Tuhan pada sebuah keluarga. Mohon perlindungan dan kelancaran pada setiap usaha, serta keselamatan dan kesehatan bagi semua karyawan. Mohon syukur dan terima kasih atas segala yang telah Tuhan berikan untuk keluarga, rahmat kesehatan, kedamaian, kerukunan di dalam rumah tangga, serta rezeki. Mohon perlindungan kesehatan dan tanggung jawab atas pekerjaan untuk semua atau seluruh karyawan. Mohon kebahagiaan kekal untuk arwah leluhur. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan untuk arwah seseorang yang telah meninggal. Dan yang terakhir, ucapan syukur atas kelancaran dan kesuksesan suatu usaha. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat yang diperlukan bagi keluarga, karyawan, serta orang-orang yang terlibat di dalam usaha tersebut. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya,
Pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya. Dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu, seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah itu akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Sion penyelamatmu, penuntut dan gembalamu, dengan puji-pujian, puji sekuat jiwamu, Dia luhur dan tertinggi.
yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sudah makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Dan pujilah Kristus. Saudari dan saudara sekalian, selamat petang berkah dalam. Dalam sebuah acara, pasti kita sering mendengar kata-kata seperti ini. Kalau sudah hampir selesai, akhirnya tibalah bagi kita saat yang ditunggu-tunggu, puncak dari acara adalah makan siang bersama. Oh, itu pasti gitu ya. Jadi puncak acara itu ternyata makan. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita pikir, mungkin benar apa yang dikatakan oleh pembawa acara kalau kita mendengar acara-acara seperti itu. Puncak acara adalah acara perjamuan atau makan. Buktinya, pasti setelah makan, tanpa harus ditutup oleh pembawa acara atau MC, banyak orang langsung ngacir pulang. Tidak usah ditutup, sudah makan pulang gitu ya. Resepsi, salaman, makan, pulang. Demikian pula dengan perjamuan makan yang dilakukan atau diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Acara perjamuan makan itu benar-benar menjadi acara puncak kebersamaan Yesus dengan para muridnya. Dan ketika mereka sudah makan-makan, ketika Yesus ditangkap, buyar semua.
Maka Tuhan Yesus mengatakan, kenangkalah aku. Dengan melakukan ini kenangkalah aku selalu. Bukan setelah makan, buyar masing-masing karena ketakutan. Saudara dan saudara sekalian, dikatakan oleh Tuhan, inilah tubuhku, inilah darahku. Inilah ungkapan puncak dari kasih Yesus kepada para muridnya dan kepada kita manusia. Inilah tubuhku, inilah darahku. Artinya, inilah tubuhku, silahkan makan. Inilah darahku, silahkan minum sebagai kekuatan. Tidak ada pemberian yang tertinggi dari manusia selain memberikan nyawa atau hidupnya sendiri. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita semua ketika ia mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Itulah bekal hidup saudara-saudari dan kekuatan atau daya juang bagi kita ketika Tuhan atau ketika kita menyambut Ekaristi setiap minggu. Mungkin sebagai energizer kita, untuk penguat kita. Saudari dan saudara sekalian, hingga saat ini, Yesus masih terus menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita, yang senantiasa kita terima dalam perayaan Ekaristi. Tubuh dan darah Yesus yang boleh kita santap telah menjadi makanan dan minuman rohani kita, sehingga kita tidak lagi merasa lapar secara rohani. Saya katakan kalau tadi ikut misa atau ikut pemakaman, kerap kali kita hanya memikirkan hidup atau kehidupan jasmani kita. Pokoknya makan, minum, kenyang, semua kebutuhan terpenuhi, sudah cukup. Tidak akan pernah cukup. Karena apa yang kita makan membuat kita mati. Apapun yang kita lakukan demi menjaga umur panjang, suatu saat pasti kita mati. Tetapi Tuhan mengajak kita, kalau mengatakan makanlah dan minumlah, Tuhan mengajak kita untuk memikirkan kehidupan rohani kita. Supaya kehidupan rohani yang kita jaga ini sampai kepada perjamuan abadi di surga. Itulah yang mungkin kita bisa gali dari makna Ekaristi. Saudari dan saudara sekalian, tampaknya gereja mencoba untuk menyadarkan kembali umat beriman akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada umatnya dengan merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dengan menyantap tubuh dan darah Yesus, kita bersatu dengannya, sehingga kita tidak tercerai-berai lagi. Maka yang bisa kita refleksikan dari hari raya ini adalah semangat pengorbanan. Dunia kita saat ini kurang mengajarkan semangat pengorbanan, terutama berkorban untuk sesama. Karena itu dikatakan, diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Apakah kita punya semangat untuk dibagikan kepada orang lain? Jangankan berkorban nyawa atau hidup, berkorban untuk menyisihkan penghasilan walaupun sedikit untuk sesama yang miskin saja, mungkin sulit sekali bagi kita. Aku juga butuh kok, kenapa harus berbagi? Semangat untuk berbagi, semangat untuk berkorban untuk orang lain. Itulah yang diminta dalam Ekaristi. Itulah sebabnya dunia kita saat ini tidak mengenal kasih. Sehingga ungkapan inilah tubuhku, inilah darahku, jarang kita dengar. Yang ada adalah inilah milikku dan bukan milikmu. Yang terjadi seperti itu. Maka saudari dan saudara sekalian, mari kita menyadari makna terdalam, puncak dari seluruh doa dan kehidupan kita. Dan sumber kekuatan kita hanyalah Ekaristi. Tuhan memberkati. Amin. Kita doakan doa Kongres Ekaristi Kuspan Malang. Mari kita doakan bersama-sama. Sudah ya, oke. Saudari dan saudara sekalian, sambil menunggu Miss Dinar untuk mempersiapkan pentataan sakramen Maha Kudus, adorasi, saya ingin membuka Kongres Ekaristi. Ini, ada yang bertanya, apa itu Kongres Ekaristi? Kongres Ekaristi adalah sebuah pertemuan. Kalau sebuah kongres itu biasanya 2 atau 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Tetapi Kongres Ekaristi ini selalu setiap minggu sampai selesai. Adalah pertemuan antara para klerus, para imam, dan awam. Dan skalanya ini keuskupan yang didedikasikan untuk memperkuat, untuk mengaktifkan hubungan personal
untuk menggali kekuatan-kekuatan Ekaristi, untuk menggali lagi pengertian kita akan Ekaristi, kecintaan kita akan Ekaristi, dan kebutuhan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang mendalam tentang misteri Ekaristi yang harus kita gali. Dan tema diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Diharapkan kita mampu mengambil bagian atau ambil bagian dalam hidup Yesus melalui Ekaristi yang dirayakan. Kalau Ekaristi adalah Kristus yang memberikan hidup kepada manusia, maka sebagai hasilnya seluruh realitas manusiawi kita, hidup kita harus menjadi pernyataan hidup Kristus sendiri yang siap diambil, yang siap diberkati, yang siap dibagi-bagi. Saudari dan saudara sekalian, mari kita menyadari bahwa pengorbanan kita adalah wujud nyata dari buah-buah Ekaristi. Semoga kehidupan Kristiani kita bermakna dan memberikan makna bagi kehidupan bagi setiap orang. Sehingga kita pun seperti Tuhan Yesus bisa berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Semoga harapan ini membuat kita boleh menghasilkan buah Ekaristi, yang salah satunya adalah kerelaan untuk diutus, kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi, kasih dan sukacita. Dengan demikian saya membuka tahun atau Kongres Ekaristi Kauskupan Malang ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita siapkan hati untuk pentahtaan Sakramen Maha Kudus. Kita mohon berkat Tuhan melalui Sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa Ekaristi halaman 4. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau, seperti sabda-Mu sendiri. Yang makan tubuhku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabda-Mu. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Jadikanlah jadi pusat hidup kami. Semoga perayaan misteri-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai sesama kami. Tuhan, bukalah hati setiap orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya nanti boleh menikmati duduk dalam perjamuan di surga. Engkaulah yang kami muliakan bersama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian Sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu
sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yesus. Terpujilah Allah. Sakramen akan saya kembalikan di tabernakel. Bisa menutup dengan lagu penutup.